kita memulai ibadah kita pada hari ini ya. Yuk kita mau nyanyikan Mas Sekolah Minggu. Semuanya pakai gerakan ya. Kita mau tinggikan Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian markas iblis ku hancurkan. Lebih semangat ya. Markas iblis ku hancurkan, Tuhan Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injil.
Shalom adik-adik, senang sekali kita bisa ketemu lagi walaupun masih beribadah secara online. Nah, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan melalui kisah seorang muda bernama Daud yang melawan raksasa besar yang lebih besar dari dirinya bernama Goliat. Yuk kita saksikan video berikut ini. Daud melawan Goliat. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 58. Pak Isai menyuruh Daud membawa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya di lembah Tarbantin. Ketika sampai di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Pada waktu itu, pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin mempunyai pendekar yaitu raksasa Goliat, lalu ia menantang pasukan Israel. Pasukan Israel tidak ada yang berani, padahal jika bisa mengalahkan Goliat akan diberikan hadiah besar. Tiba-tiba keluarlah Daud dan ingin mengalahkan raksasa Goliat. Raja Saul memberi Daud sebuah baju perang, tetapi karena terlalu besar, Daud tidak memakainya. Kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin. Ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin menertawakannya karena terlalu kecil. Daud berkata bahwa pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan. Lalu Daud berlari menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu dan umban. Kemudian Daud melemparkan batu itu dan mengenai dahi raksasa Goliat. Akhirnya raksasa Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak-sorai karena menang. Ayat hafalan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7. Ya, tadi kita sudah simak bersama bagaimana Daud melawan Goliat, raksasa yang sangat besar, lebih besar dari Daud. Bahkan firman Tuhan menceritakan hampir 3 meter tingginya. Sangat menakutkan pasti ya. Nah, bagaimana adik-adik ketika kita mengalami ketakutan, mengalami hal-hal yang mengerikan, hal-hal yang membahayakan. Nah, kita harus tetap percaya bahwa ada Yesus sahabat kita yang selalu menyertai kita. Dia akan mengubah hal-hal yang sederhana, ya seperti tadi diceritakan Daud mengambil 5 buah batu licin dari dasar sungai, itu menjadi sesuatu yang luar biasa yang bisa mengalahkan raksasa sekalipun. Nah, bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat, itu yang kita pelajari hari ini. Ada 3 hal paling tidak. Nah, yang pertama, Daud tidak tergoyahkan ya ketika orang-orang bilang meremehkan dia, bilang dia lemah, bilang dia kecil, tapi dia tetap percaya bahwa ada Tuhan yang akan menyelamatkan dia. Jadi dia tetap maju, dia tetap percaya, tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Nah, yang kedua, dia punya kemampuan, dia melatih diri, dan dia mempersiapkan diri dengan baik ya, dengan mempersiapkan tadi batu, dia mempersiapkan senjatanya untuk melawan Goliat. Sama seperti adik-adik misalkan ketika mau mengalami
ujian ya, menghadapi ujian di sekolah, kita punya kemampuan dari Tuhan, diberikan akal budi, diberikan kepintaran kita, tapi tetap harus melatih diri kita. Kita mau latihan soal, kita mau mempelajari buku, kita mau mempersiapkan semuanya dengan baik, pelajarin semuanya, hafalin dengan baik. Itu artinya kita tetap berusaha, karena Tuhan tidak akan menolong orang yang hanya bermalas-malasan saja, cuma minta pertolongan Tuhan tapi nggak berusaha, itu juga nggak akan ada hasilnya ya. Nah, yang ketiga adalah Daud mengandalkan Tuhan dan Tuhan menyertai Daud. Ini adalah faktor yang paling terutama dan terpenting, karena percuma saja ketika kita punya semuanya, kita punya kemampuan, kita sudah mempersiapkan diri dengan baik, tapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, maka hasilnya akan sia-sia. Jadi jangan sombong, jangan bangga atas apa yang sudah kita peroleh, keberhasilan yang sudah kita raih, itu semua berasal dari Tuhan. Jadi sebelum menghadapi apapun, kita berdoa, kita minta pertolongan kepada Tuhan, dan jangan lupa setelah kita memperoleh keberhasilan, kita harus tetap mengembalikan semuanya kepada Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan ya. Jadi seperti ayat Mas hari ini yang di dalam Yeremia 17 mengatakan, terkutuklah manusia yang mengandalkan dirinya sendiri atau kekuatannya sendiri ya. Kita harus mengandalkan Tuhan. Yeremia. Jadi sesuai ayat Mas hari ini di dalam Yeremia 17 ayat 7, kita mau sepenuhnya mengandalkan Tuhan, kita sepenuhnya mau berjalan bersama Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan miliki 3 hal tadi yang Daud lakukan. Keyakinan yang tidak tergoyahkan, kita mau melatih diri dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita mau tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal, maka kita akan memperoleh kemenangan dan melakukan perkara-perkara besar bersama Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini, sampai jumpa di video. Nah adik-adik, untuk aktivitas kita minggu ini ada 2 gambar yang tampak sama, tapi adik-adik harus menemukan 5 perbedaan dari 2 gambar ini. Nah sekarang kita kerjain, kita cari 5 perbedaannya, dan yang sudah selesai boleh kumpulkan ke Kak Erni atau Kak Yuki. Ada hadiah menarik untuk 3 orang pertama yang berhasil mengumpulkan. Sekian aktivitas minggu ini, Tuhan Yesus memberkati.